Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah salam dan kasih dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertemu lagi dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya lewat mempelajari pelajaran sekolah Sabat dan khususnya kitab Efesus. Dan saat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan judul Kesatuan Tubuh Kristus. Mari kita tunduk kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, ketika kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami masing-masing, sehingga pelajaran ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di pelajaran yang ketujuh ini, kita akan membahas Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita ikuti bersama pembacaan firman Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Dengan judul perikop, Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana yang telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pokok atau ayat untuk pelajaran yang ketujuh mengenai kesatuan tubuh Kristus dari Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 16. Mari kita lihat di masing-masing bagian ayat ini pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil. Yang pertama di ayat 1 sampai ayat 3, Paulus memberikan nasihat agar kita hidup sebagai orang-orang yang berpadanan dengan panggilan kita. Lebih lanjut Paulus memberikan nasihat untuk selalu rendah hati, untuk lemah lembut, untuk sabar, untuk saling mengasihi, untuk saling berdamai, untuk saling membantu, dan untuk memelihara kesatuan roh. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 3. Selanjutnya dari Efesus 4 ayat 4 sampai ayat 6, Paulus menuliskan di sana 7 kesatuan, yaitu satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari sorga. Kesatuan yang sempurna. Lalu di ayat 7 sampai ayat yang ke-10,
Paulus menekankan bahwa Yesus adalah sumber dari segala sesuatu. Dan Yesus telah mengaruniakan kepada masing-masing kita karunia-karunia rohani. Karunia-karunia rohani, contoh yang ada di jemaat Efesus tercatat di ayatnya yang ke-11. Rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Ketika Yesus mengaruniakan karunia ini kepada kita, apa tujuan dari pemberian karunia-karunia ini? Itu tercatat di ayat 12 sampai ayat 15. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing saudara, bukan untuk disombongkan, tapi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Yang kedua, karunia-karunia ini diberikan untuk pembangunan tubuh Kristus. Dan yang ketiga, karunia-karunia ini diberikan agar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Bagaimana respons kita mengetahui bahwa Yesus yang adalah sumber segala sesuatu telah memberikan kepada kita karunia-karunia ini? Ayatnya yang ke-16. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana tubuh manusia memiliki organ-organ yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, saling menopang dan melakukan fungsinya, begitu juga dengan tubuh jemaat. Kristus adalah kepala, dan masing-masing kita sebagai anggota jemaat telah diberikan karunia bagi kita masing-masing. Karunia yang berbeda-beda untuk pelayanan. Oleh melakukan dengan setia tanggung jawab kita masing-masing di jemaat kita, maka kita sementara berkontribusi dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara yang terkasih, sudahkah Anda melaksanakan dengan setia tanggung jawab yang dipercayakan kepada Anda sesuai dengan karunia yang Anda miliki? Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih kami boleh mempelajari tentang bagaimana pentingnya persatuan di dalam jemaat. Dan terima kasih juga untuk karunia-karunia rohani yang Tuhan sudah karuniakan bagi kami masing-masing. Ketika kami akan menjalankan tanggung jawab kami sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami terus memohon agar Tuhan menuntun, memberkati, dan menyertai kami dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Semuanya adalah untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.